mendengarkan nama hakim, tapi sebenarnya beliau bukan hakim, tapi seorang dokter. Kami hadirkan Bang Hakim Sorimuda Pohan. Dipersilakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita telah menyampaikan memorandum atas nama UI Watch, orang barangkali langsung membuat itu adalah singkatan Universitas Indonesia Watch. Bukan. UI singkatan untuk Indonesia. Ya, kalau kita ambilkan UI, ya memang kita dari UI. Tapi kalau dibikin singkatannya, saya membikin singkatan itu adalah untuk Indonesia. Saya berjaket kuning. Ada di antara adik-adik yang sudah lahir pada waktu saya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 66. Ada yang sudah lahir di antara rekan-rekan jurnalis. Ada. Alhamdulillah. Mungkin masih balita. Masih balita. Pak Jokowi aja berusia sekitar 5 tahun. Saya diingatkan oleh rekan kita yang ada di depan yang mengatakan, Bang, saya masih ingat 10 Januari ada 2 sosok manusia yang naik ke podium pada waktu awal angkatan 66. Siapa itu? Saya sendiri, oleh karena saya Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya tuan rumah. Setiap hari saya mengkoordinir demonstrasi. Sosok yang kedua yang naik ke podium adalah almarhum Kolonel Sarwo Edi Wibowo, ayah kandung Ibu Ani SBY, bapak mertuanya Pak SBY. Bukan Pak SBY yang waktu itu naik, oleh karena beliau masih di SMP. Apa yang sebetulnya kita perjuangkan? Kita menjadi moral force. Mengapa? Kita mempunyai kesadaran yang penuh bahwa arah negeri kita waktu itu, kalau dibiarkan, kalau tidak diingatkan, akan makin jauh melenceng. Itu sebabnya pada waktu kita mengadakan diskusi, pada saat sekarang ini juga arah negeri kita kalau tidak diingatkan makin melenceng. Hanya 3 ilustrasi ingin saya perlihatkan. Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 itu saya gunakan pada waktu saya dulu menjadi anggota tukang bikin undang-undang. 2004 sampai 2009 saya berkantor di GS 5 atau GS 6. Di mana itu? Gatot Subroto 5, itu gedung DPR MPR. Saya sering singkat, kantornya di mana? GS 5. Gatot Subroto 5. Gedung yang ada bentuk daun semangginya. Iya, kura-kura barangkali orang tahu. Itu adalah gambaran daun semanggi. Bentuk ruang sidang utamanya. Pada waktu saya di sana, tukang bikin undang-undang, ada patokan Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sudah dirubah, diamandemen, dan yang terakhir tadi sudah disebutkan, disahkan pada tahun 2019.
Semua dasarnya sama, produktivitasnya yang berbeda. Pada waktu periode saya, kita berhasil menghasilkan 193 undang-undang periode 2004-2009. Periode berikutnya 2009-2014 berhasil melahirkan 125 undang-undang. Periode berikutnya lagi 2014-2019 berhasil melahirkan 93 undang-undang. Hampir separuh undang-undang yang dihasilkan akhir-akhir ini adalah amandemen terhadap undang-undang yang sudah ada, bukan undang-undang yang baru. Sangat ketinggalan produktivitasnya. Orang lari maraton sudah jauh ketinggalan. Kalau pikirannya picik, udah kita salib saja dengan cara curang. Akhirnya untuk menutupi ketidakproduktivitas legislatif era sekarang ini, disalib saja 79 undang-undang dijadikan satu. Sayalah yang menggugat Ripka Ciptaning, saya laporkan ke Bareskrim. Oleh karena beliau melakukan kecurangan. Undang-undang tentang kesehatan nomor 36 tahun 2009 sudah diketok di paripurna. Pada waktu itu pasal 113 terdiri dari 3 ayat. Undang-undang tentang kesehatan, ayat 3 ayat pasal 113 tentang pengendalian bahan adiktif termasuk tembakau. Pada waktu beliau memanggil tenaga sekretariat, yang ayat 2 ini hilangkan. Saya akan memberikan materi ke DPRD di Garut. Saya datang ke sekretariat, mana undang-undang yang kemarin kita sudah sahkan di paripurna, belum ditandatangani oleh Presiden. Saya minta, saya cermati, loh, kenapa ayat 2-nya tidak ada? Kelabakan tenaga sekretariat jenderal. Air mukanya menjadi pucat pasi. Mungkin menetes urinnya. Apa yang dia katakan? Ya, saya tidak tahu. Itu saya telusuri lagi, saya tanya lagi yang lain-lain. Ini perintah ketua komisi. Langsung saya tulis surat kepada Presiden. Dan saat itu presidennya SBY. Bapak Presiden, jangan tanda tangani undang-undang nomor ini, nomor belum ada, tentang kesehatan, oleh karena ada satu ayat yang hilang. Kelihayan maling pasti tetap akan kalah dengan kejujuran mereka kesatria. Saya lihat di penjelasan pasal 113 ayat 1 penjelasannya ada, ayat 2 penjelasannya ada, ayat 3 penjelasannya ada. Di batang tubuh ayat 2-nya lenyap, ayat 3 menjadi ayat 2. Sepintar-pintarnya maling ketemu hakim. Nggak bisa berfungsi. Hakim sorry muda pohan. Langsung saya adukan ke Bareskrim menjadi terdakwa. Nah, tetapi ujung-ujungnya masih kembali pada kekuatan politik. Akhirnya dugaan saya, kawan-kawan dari fraksi PDIP di Komisi Hukum mendekati calon Kapolri
ente kalau masih ingin menjadi kandidat Kapolri, SP3 kan itu. Sesudah 1 bulan lebih, pemeriksaan saksi-saksi sudah komplit, tiba-tiba di SP3 kan. Saya pra-peradilankan ke Jakarta Selatan. Tapi itu riwayat saya, bahwa saya cukup tidak terima kalau Undang-Undang P3 diteliku. Apakah Undang-Undang P3 diteliku yang sekarang ini? Jangankan satu ayat hilang, ratusan lembar bertambah. Pemerintahan model apa penipuan yang seperti itu? Luar binasa. Apa yang dikatakan oleh pujangga kita yang masih ada, Taufik Ismail, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Itu yang bakal terjadi. Rakyat akan kualat, dia tidak akan sopan santun kepada pembesar-pembesar negeri ini. Ya. Taufik Ismail, kawan saya demonstrasi tahun 66, guru kencing berdiri, murid kencingi guru. Jadi itu yang menjadi alasan kita kalau memerintah, jadilah jadi tauladan untuk seluruh aparat, tauladan untuk seluruh rakyat. Yang kedua, semangat yang sudah ada di negeri ini sejak kita lakukan amandemen terhadap konstitusi adalah desentralisasi. Itu adalah semangatnya. Walaupun Pak Habibie menjadi presiden, belum dilakukan amandemen terhadap konstitusi, tetapi Pak Habibie adalah salah satu presiden di dunia yang berhasil menghidupkan demokrasi di negerinya. Padahal konstitusi masih yang lama. Sesudah Pak Habibie baru dilakukan amandemen 4 tahap terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Semangatnya desentralisasi. Dengan Omnibus Law ini justru dibikin sentralisasi lagi. Semangat reformasi sudah dikangkangi. Semangat reformasi sudah dipermalukan. Saya tidak menjadi malu, tapi yang melakukannya yang malu. Dia membuka kemaluannya. Itu. Yang terakhir, apa sikap kita? Saudara-saudara sudah punya perasaan. Kita harus luruskan negeri ini. Itulah 3 yang ingin saya sampaikan. Kita tidak ingin beradu argumentasi, tetapi jelas mestinya dilakukan legislative review. Oleh karena dari 812 halaman menjadi 1187 halaman. Legislative review harus dilakukan. Parlemen kita dosa sampai akhirat kepada rakyat Indonesia. Nah, apa yang saudara-saudara inginkan tidak berbeda dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak ingin menyita waktu terlalu lama. Barangkali nanti diskusi masih banyak buah-buah pikiran yang cemerlang dari rekan-rekan saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.